lagi main air. Jadi mereka ini ditugaskan untuk membersihkan masjid ini, dan ini hanya menjadi simbolis bahwasanya dulu Rasulullah SAW itu pernah singgah di sini dan mabitnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahli afwaba birahmatik. Ini hanya 1 tahun sekali dibukanya, karena sebentar lagi akan haji. Jadi ini semua dibersihkan. Terharu, bangga, bahagia rasanya bisa masuk ke dalam masjid yang memang istimewa, masjid yang hanya untuk para jemaah haji. Bagaimana di dalam Al-Quran, wa idza afadtum, apabila tatkala kalian sudah selesai bertugas dari Arafah, maka fadkurullaha indal masyaril haram, berbanyaklah zikir, berbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mabit di Muzdalifah harus setelah dari Arafah, yang mana waktu afdolnya itu adalah setelah waktu maghrib. Jumpa lagi dengan channelnya Umi Gilby. Halo sahabat Gilby semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Umi Gilby masih menelusuri tempat-tempat yang dilalui oleh para jemaah haji, dan sekarang ini Umi Gilby ada di tempat yang sangat spesial sahabat. Di sini ada satu masjid yang megah banget, masya Allah tabarakallah. Di situ udah tertera, terpampang sangat jelas nama masjidnya itu adalah Masy'ar Haram di Muzdalifah. Ini ada di kawasan Muzdalifah. Nah, sekarang kita akan menceritakan tentang sejarah dari masjid ini. Dan di depan ini ada para petugas yang sedang membersihkan. Nanti kita akan ajak komunikasi mungkin kalau memungkinkan. Tapi sekarang kita akan mendengarkan bagaimana sejarah dari berdirinya masjid ini. Di sini ada 2 saudara Umi Gilby yang dari Tandah Sunda, dan pastinya sekarang ini Umi Gilby bareng dengan Asalim, ada Waalaikumsalam, ada Aridwan juga. Mereka punya channel YouTube namanya Salam Salim. Salam Salim, di channel di subscribe juga channelnya. Dan ada Aridwan, nama channelnya Ridwan Ahmad Al-Maki. Alhamdulillah atas izin Allah kita menelusuri satu-satu tempat yang dilalui oleh para jemaah haji ya. Sekarang ini kita ada di mana nih? Sekarang kita ada di depan Masjid Masy'aril Haram. Masy'ar Haram. Iya, betul. Ini masjid ini sejarahnya dulu apa? Masy'aril Haram ini adalah salah satu masjid yang bersejarah di dalam Islam, karena dulu ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wada bersama ribuan sahabat, setelah selesai melaksanakan wukuf di Arafah, maka beliau Rasulullah bersama para sahabat melaksanakan mabitnya itu kurang lebih di tempat yang sekarang dibangun Masjid Al-Masy'aril Haram ini. Jadi kenapa dinamakan dengan Masjid Al-Masy'aril Haram? Dikarenakan mengambil daripada kalimat yang ada di dalam Al-Quran, wa idza afadtum min arafatin fadkurullaha indal masy'aril haram. Dari kalimat tersebutlah dinamakan masjid ini dengan Masjid Al-Masy'aril Haram. Sehingga kalau memungkinkan para jemaah haji untuk ketika melaksanakan ibadah haji, maka sempatkanlah untuk melaksanakan sholat walaupun hanya sekedar 2 rakaat saja di Masjid Al-Masy'aril Haram ini, sebagai bukti kita mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW ketika pelaksanaan ibadah haji. Setelah itu pun juga para sahabat Rasulullah SAW yang tidak ikut melaksanakan ibadah haji dengan Rasulullah SAW, mereka pun juga melaksanakan mabitnya sama di sini, yaitu di Masjid Al-Masy'aril Haram. Untuk waktunya, waktu mabit di Muzdalifah itu setelah dari Arafah, sebagaimana di dalam Al-Quran, wa idza afadtum, apabila tatkala kalian sudah selesai bertugas dari Arafah, maka fadkurullaha indal masyaril haram, berbanyaklah zikir, berbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala indal masyaril haram. Dari ayat tersebut itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang pertama, mabit di Muzdalifah harus setelah dari Arafah, yang mana waktu afdolnya itu adalah setelah waktu maghrib ya. Setelah waktu maghrib kita menuju ke Muzdalifah. Dan yang kedua, kesimpulan kedua bahwa kegiatan yang harus diperbanyak di
Muzdalifah itu adalah fadkurullah, yaitu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kalimatnya mabit menginap sedikit, tetapi tetap yang diperbanyak adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lantas kapan waktu selesainya melaksanakan mabit di Muzdalifah? Waktu afdolnya selesai melaksanakan mabit adalah setelah matahari muncul sedikit. Jadi waktu duha, sekitar waktu duha. Itu waktu utamanya. Walaupun memang pemerintah Indonesia sudah memutuskan sebagaimana fatwa dari MUI, sudah dibolehkan untuk jemaah haji Indonesia keluar dari Muzdalifah hanya sekedar mencukupi persyaratan haji saja, keluar dari Muzdalifah dari mulai jam 2 malam. Dan itu adalah tradisi yang biasa dilaksanakan oleh jemaah haji Indonesia, keluar dari Muzdalifah itu sekitar jam 2 malam. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu. Jazakallahu khairan jaza, terima kasih banyak pengetahuan yang sangat berharga untuk kita semua, termasuk untuk Umi Gilby ya, yang baru pertama kali melihat secara langsung tempatnya. Dan ini hanya menjadi simbolis bahwasanya dulu Rasulullah SAW itu pernah singgah di sini dan mabitnya di sini. Dan bisa dilihat sahabat, di depan ini ada para ikhwan yang sedang membersihkan masjid ini karena sebentar lagi akan dilaksanakan ibadah haji. Dan masjid ini hanya dipakai 1 tahun sekali, hanya saat haji berlangsung saja. Kalau haji tidak ada, ini masjid itu tutup sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin kita akan tanya ya sama para pemuda ini. Assalamualaikum. Masya Allah. Masya Allah. Ini para ikhwan lagi main air. Jadi mereka ini ditugaskan untuk membersihkan masjid ini. Dan boleh mungkin melihat dalam masjidnya atau nggak boleh? Minta izin? Nggak apa-apa, Masya Allah. Karena niat kita baik, ingin memperlihatkan ke sahabat semua bagaimana suasana di dalam masjid yang memang 1 tahun sekali dibukanya. Sekarang kita akan melihat seperti apa dalam dari masjid yang dulu Rasulullah singgah di sini. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli afwaba birahmatik. Biasakan sahabat kalau masuk ke dalam masjid itu harus mengucapkan salam dan harus berdoa masuk ketika kita masuk ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi seperti inilah kondisi di dalamnya, dikelilingi oleh pilar-pilar yang seperti ini. Ini hanya 1 tahun sekali dibukanya karena sebentar lagi akan haji. Jadi ini semua dibersihkan. Nanti ini akan digelar karpet di bawahnya. Dan ini semua disikat, dipel. Masya Allah, Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terharu, bangga, bahagia rasanya bisa masuk ke dalam masjid yang memang istimewa. Masjid yang hanya untuk para jemaah haji. Allahu Akbar. Nah, di depan ini ada karpet-karpet seperti ini kondisinya. Yuk sekarang kita akan keluar lagi sahabat. Nah, di atas pintu ini ada fatwanya, Masya Allah, tabarakallah. Ada dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Alhamdulillah, udah lihat dalamnya. Yuk sekarang kita keluar lagi. Hati-hati licin sayang. Masya Allah, Gilby juga ikut syiar sama uminya. Alhamdulillah. Yuk sekarang kita lihat di luarnya seperti apa. Di depan masjid ini ada satu klinik. Jadi klinik ini khusus juga untuk jemaah haji ya? Iya, betul. Jadi ini dikhususkan untuk jemaah haji semuanya. Dibukanya juga untuk 1 tahun sekali saja untuk musim haji. Masya Allah. Kita lihat pinggirnya seperti apa ya. Ini Gilby, Masya Allah, anak soleh, udah berkeliling ya. Walaupun belum haji, tapi udah lihat ya di mana tempat-tempat haji. Lagi dibersihin semua, Masya Allah. Ini bagian samping dari masjidnya. Jadi masjidnya itu benar-benar megah sekali sahabat. Benar-benar besar. Ini tepat ada di daerah Muzdalifah. Jadi disinilah
para jemaah haji singgah seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Salim. Kalau Umi Gilby manggilnya itu AA Salim ya, karena sama-sama dari Indonesia, sama-sama orang Sunda juga. Dan alhamdulillah beliau itu mutawif dari Mekah yang biasa membimbing jemaah haji dan umroh, dan tidak usah diragukan lagi ilmunya. Dan Masya Allah untuk Amaki, Umi Gilby panggilnya seperti itu, tapi nama aslinya Ridwan. Beliau asli dari Mekah, kelahiran Mekah. Jadi seperti ini kurang lebihnya sahabat. Dan tadi sejarahnya juga sudah dijelaskan. Terima kasih untuk Ridwan nih. Makasih juga buat Abi Gilby yang antar ke sini. Makasih juga buat AA Gilby yang pakai payung kepanasan. Jangan lupa kalau mau nonton videonya Umi Gilby harus apa dulu? Ngaji dan sholat. Kamu nonton dulu, kalau udah selesai ngaji dan sholat baru nontonnya videonya Umi Gilby dan Gilby Sakib ya. Oke, terima kasih sahabat yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat, semoga informasi ini bermanfaat, semoga sahabat Gilby juga bisa merasakan apa yang kami rasakan, bisa berkeliling ke tempat-tempat bersejarah, ke tempat-tempat yang dulu Rasulullah singgah, termasuk ke masjid yang dulu Rasulullah mabit di daerah Musdalifah. Terima kasih sahabat, Umi Gilby pamit, nantikan vlog selanjutnya. Umi Gilby dan semua saudara, ada Gilby pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.